Iya, Dokter Yusuf, harapan kita bahwa PPKM darurat ini adalah mencegah masyarakat berkerumun. Tapi Betul. ternyata dengan adanya pos penyekatan, macet, kerumunan juga ini terjadi. Ada potensi penyebaran dong. Ya, saya lihat sih potensi bisa ada terjadi, tapi bersyukurnya sekarang semuanya rata-rata sudah menggunakan masker ya. Dan kalau memang kita memang menjalankan dengan baik, dan saya harap aparat keamanan, polisi dan TNI ya, mungkin memberi yang tadi saya cerita, jadi mungkin ada posko terus memilah. Jadi tidak terjadi kerumunan dan kemudian jika yang tidak berkepentingan silakan tidak diizinkan untuk masuk. Nah itu potensi itu akan berkurang karena saat ini sih saya lihat masyarakat cukup tertib dalam menggunakan masker. Jadi kemungkinan terkontaminasinya lebih kecil ya. Kira-kira itu sih. Iya, nah ini ya seperti ini ya dok ya. Kalau ini di awal-awal tanggal 5 Juli ini gambar yang saya dapatkan, ya sudah hari ketiga. Ini hari kerja, ya tidak dapat esensinya untuk mencegah kerumunan. Betul. Begini ya. Jadi perlu pemberitahuan di beberapa grup WhatsApp juga minta, misalkan diumumkan di RRI atau di radio atau di TV, di mana saja titik penyekatan. Sama hal yang tadi saya cerita bahwa kami tidak tahu ternyata Salemba ditutup pada saat kami harus rapat koordinasi. Oke, Nah, saya ke kira-kira Dokter Alex. Dok, kalaulah alasan terbesar masyarakat tetap ngotot mau bekerja, mau ke tempat kerja meskipun ada penyekatan. Karena mau cari makan. Kalaupun ada bantuan nggak cukup atau nggak sampai. Ini bagaimana Dokter Alex? Ya, jadi secara aturan memang sudah diatur mana yang esensial, mana yang tidak. Dan kemudian bahwa yang di esensial itu juga ada yang bekerja secara formal, ada yang informal, ada yang non formal. Ini harus kita lihat bahwa ada yang bekerja itu tidak semuanya yang formal. Sehingga memang kalau dia bekerja misalnya di warung, kemudian di warteg, sebagai chef di situ atau sebagai pemasak ataupun sebagai tukang cuci piring, ya seharusnya dimungkinkan. Karena memang sudah diatur bahwa untuk daerah-daerah yang melakukan jualan ataupun membuka tempat makan, tempat minum itu diatur. Hanya memang kapasitasnya harus 50%. Dan kemudian juga sudah diatur juga bagaimana pasar tradisional. Toh yang pasar tradisional kan dia jualan, tentu dia punya kenek. Nah keneknya ini tentu datang ke sana bisa naik sepeda motor, bisa naik sepeda, bisa naik yang lain-lain. Jadi dalam hal ini tentu memang ada memang kewajiban dari setiap penyelenggara usaha tersebut untuk paling tidak membuat surat keterangan, atau paling tidak mereka yang bergerak ke tempat pekerjaan, baik pekerjaan itu formal ataupun informal, tapi dia berada di sektor esensial, seperti misalnya rumah makan, warung makan, pedagang kaki lima, itu bisa dimungkinkan untuk tetap melaksanakan kegiatannya. Yang penting di sini adalah jangan sampai menciptakan kerumunan. Dan seperti rumah makan misalnya, tidak boleh ada dine-in, tidak boleh makan di tempat, jadi tempat duduknya nggak ada. Yang ada itu adalah delivery, take away. Demikian juga misalnya untuk kegiatan di fasilitas umum. Tentu ini semua harus ditutup. Tapi pasti di fasilitas umum ada penjaga. Ada yang pemegang kunci dan sebagainya. Tentu ini juga bisa masuk untuk menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan di fasilitas umum tersebut. Jadi ini juga harus diatur. Jadi memang sebagaimana yang diatur di dalam Inmendagri tersebut, bahwa gubernur dan bupati dan wali kota memang sudah diberikan kewenangan untuk melakukan berbagai kebijakan dalam pengendalian pengawasan. Jadi oleh karena itu memang di setiap daerah mesti ada kebijakan-kebijakan yang memang tidak boleh tawar-menawar untuk kerumunan dan tidak boleh tawar-menawar terjadinya pergerakan manusia, tetapi tetap memelihara bagaimana sektor esensial tetap berjalan. Jadi saya setuju dengan Dr. Yusuf tadi, yang sudah memberikan contoh bahwa memang penyekatan itu membuat terjadi kerumunan sehingga akhirnya terjadi artinya ada penyumbatan. Padahal mereka yang bergerak itu ada yang bekerja di rumah sakit, ada yang bekerja di misalnya untuk ngurusin sampah, ada yang bekerja untuk PLN ataupun untuk PDAM, itu semua adalah esensial. Karena nggak mungkin orang air nggak hidup, listrik nggak bisa. Sehingga tapi persoalannya mereka datang dari daerah tertentu. Jadi banyak juga pekerja di Jakarta ini, mereka komuter, ada yang datang dari Depok, ada datang dari Bekasi, sehingga akibatnya di dalam penyekatan itu terjadi
sumbatan sehingga terjadi kerumunan. Oleh karena itu memang kita harus selaku bijaksana di dalam rangka bagaimana implementasi ini bisa berjalan dengan baik. Misalnya dari Bekasi misalnya, jangan semua bertumpu di Cempaka Putih. Kalau semua bertumpu di Cempaka Putih, mereka yang datang dari Bekasi, ya akhirnya Cempaka Putih terjadi akumulasi dan jadi bottleneck. Baik, ditahan dulu Dokter Alex, mungkin saya ke Dokter Yusuf, karena ini yang gambar kita saksikan atau saya putar sekarang, ini sedang viral. Atau menjadi pro dan kontra, ada yang setuju, ada yang tidak ketika Gubernur DKI Jakarta melakukan razia di perkantoran, itu merupakan jasa asuransi, ada ibu hamil juga dok. Sebenarnya secara ilmu kesehatan, esensi dari berkantor dengan kondisi varian Delta dan ada ibu hamil di dalamnya seperti apa sih dok? Ya, jadi gini, resiko pada ibu hamil tetap tinggi. Jadi saya pernah cerita bahwa komorbid itu salah satunya faktor resiko peningkatan penularan dan kemungkinan terjadi kematian pada ibu hamil. Kita masih ingat ketika bulan Desember itu terjadi peningkatan angka kematian pada bidan. Kenapa? Karena ibu hamil banyak yang lahiran, kan kita lockdown bulan Maret, 9 bulan kemudiannya bulan November, Desember tuh terjadi peningkatan kelahiran dan rata-rata mereka positif. Dan itu menularkan pada bidan dan akhirnya banyak bidan yang tumbang. Jadi kata kuncinya, resiko pada ibu hamil sangat tinggi jika mereka masih berkeliaran di masa pandemi ini. Itu satu. Tapi untuk grupnya asuransi memang kita harus juga menolong mereka karena pasien juga banyak yang memerlukan klaim-klaim asuransi. Karena di rumah sakit kalau dia masuk UGD, dia harus dikasih bukti mana klaimnya, kemudian nanti rumah sakit mengirim klaimnya ke asuransi untuk di-ACC-kan. Kira-kira itu sih. Dokter Alex, evaluasi di hari ke-6 ini masih adakah perusahaan yang memang bukan sektor diizinkan untuk berkantor, tapi tetap nekat? Mungkin di hari pertama, hari kedua mungkin masih ada yang belum mengetahui, belum mengerti apa itu esensial dan tidak esensial. Tetapi setelah adanya pengendalian dari kepala daerah, apakah gubernur, bupati, ini sudah ada perbaikan. Dan kemudian yang harus kita lihat juga bahwa seluruh masyarakat sudah mengerti bahwa PPKM darurat itu adalah membatasi pergerakan. Tapi masih dimungkinkan bagi mereka yang bekerja di sektor esensial untuk bisa tetap hadir. Hanya persoalannya sekarang bagaimana pengendali dan pengawas di lapangan bisa mencegah kerumunan. Contohnya misalnya di pasar atau misalnya di supermarket. Jangan terjadi sampai antri untuk membayar. Sehingga kalaupun supermarket dibuka itu kapasitasnya harus 50%. Tentu dalam hal ini pengendali yang ada di situ harus bisa mengatur. Dari mulai tata masuknya sampai mengambil barang sampai juga melakukan pembayaran. Jadi memang prinsipnya sebenarnya adalah di samping membatasi pergerakan, mencegah kerumunan. Oleh karena itu dalam Inmendagri 15, Gubernur, Bupati, Wali Kota melarang setiap bentuk aktivitas kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan. Termasuk kerumunan di pasar, termasuk di supermarket, termasuk juga di food court, dan ini harus bisa dilaksanakan. Dan kemudian 4 pilar itu, kehadiran pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI, dan Polri itu memperkuat. Sehingga penebalan-penebalan itu semuanya adalah dalam rangka pengawasan dan pengendalian. Jadi artinya ini semua dalam rangka mensukseskan agar PPKM darurat itu bisa mencegah supaya tidak terjadi mobilisasi, tidak terjadi kerumunan, dan kemudian di tingkat skala mikro, maka ada 3T, kemudian ada 3M, dan ada zona isolasi. Sehingga mereka yang kontak erat, mereka yang sakit, mereka yang bergejala itu tetap dipisahkan. Jadi inilah tugas kita sekarang, melakukan pemisahan-pemisahan yang kontak erat, sakit, bergejala, sekaligus juga mencegah supaya jangan ada mobilisasi. Jadi saya setuju apa yang disampaikan Dr. Yusuf tadi, ibu hamil seharusnya nggak boleh masuk, karena ibu hamil itu adalah populasi rentan. Jadi kalau populasi rentan itu akan menimbulkan angka morbiditas dan kemudian mortalitas juga nanti akhirnya. Apalagi pada saat ini sudah ditemukan ada varian baru. Jadi ini mungkin yang harus kita sampaikan juga ke masyarakat, agar masyarakat juga bisa bekerja sama, menyampaikan untuk bisa mensukseskan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, baik, ditahan dulu Dr. Alex. Ini sesuai dengan judul saintis. Saat lagi saya akan tanya kepada kedua narasumber saya. Kalaulah pada akhirnya di hari ke-6 masih ada perdebatan mengenai pos-pos penyekatan, tapi jikalau kemudian dilonggarkan atau sedikit ada pengecualian sehingga kemudian yang sektor yang dimungkinkan bisa lewat,
Kalau misalnya ada pelonggaran, nah di sini kemudian ada celahnya. Makin kemudian semua sembarang bisa akan lewat. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Iya, di segmen terakhir ini mungkin saya bertanya kepada Dr. Alex. Dr. Alex, lantas apa saran dan evaluasi untuk para petugas di lapangan ke depan seperti apa? Ya, artinya bahwa sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 15 tersebut, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sudah diberikan kewenangan untuk mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan seluruh instruksi dan apa yang tertulis dalam diktum-diktum yang ada di dalam Mendagri tersebut. Sekaligus juga melakukan evaluasi dan juga sanksi bagi penyelenggara yang tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Jadi di samping pembatasan bahwa Gubernur juga mengalokasikan vaksin. Kemudian juga Gubernur bersama Bupati dan Wali Kota juga mengatur tentang pemakaian masker, penerapan protokol kesehatan. Kemudian juga melaksanakan 3T. Itu sudah ada targetnya. Setiap daerah level 3, level 4, berapa jumlah yang harus di-testing, itu harus dicapai. Dan kemudian tentu perlu ada evaluasi setiap hari dan ada evaluasi setiap minggu. Karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh dalam waktu kita ini, bahwa ini harus bisa dievaluasi dan kemudian harus ada target yang harus dicapai. Baik, singkat Dr. Yusuf. Ya, saya berharap bahwa masyarakat harus sadar PPKM darurat ini untuk kita jalani. Kita terbukti bahwa berhasil menurunkan ketika tadinya kasus 1.500 naik 6.000 dan terakhir kita mencapai 14.000 dan hari ini sudah mulai turun. Artinya kalau kita disiplin, pasti kasus ini akan bisa turun. Kira-kira itu. Terima kasih Dr. Yusuf, terima kasih Dr. Alex. Saya Cica Nisa menutup Apa Kabar Indonesia Malam. Tetap patuhi protokol kesehatan dan segeralah vaksinasi untuk dukung program vaksinasi nasional. Sampai jumpa.